Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Universitas PT Jakarta memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara Propendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas PT Jakarta selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Made Sehu MPDI, Sekretaris Sidang yang terhormat Associate Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA. Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir di ruang ini maupun yang mengikuti via Zoom meeting, Saudara Promovendus Suprapto. Ya, namanya memang satu kata ya. Ya. Siap ujian hari ini? Insya Allah, Bapak. Insya Allah ya. Ini disertasi suara ini tebal sekali nih. Saya kira-kira ini bisa jadi 3 disertasi ini ya. Pengalaman spiritual, Bapak. Masya Allah. Saya perlu konfirmasi ya dan mengingatkan, apakah disertasi yang tebal ini memang tulisan Anda sendiri? Iya, Bapak. Ya. Iya. Sebab kalau nanti ternyata di kemudian hari diketahui bahwa ternyata ini milik orang lain atau ada unsur-unsur plagiasi di dalamnya, itu resikonya besar. Yang tertinggi itu bisa pencopotan gelar. Siap, Ya, oke, baik. Sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara Promovendus, disilakan untuk menyampaikan isi dari disertasi saudara tidak lebih dari 10 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Profesor Dr. H.M. Darwishudi MSI, penguji Bapak Profesor Dr. Haji Hamdani Anwar MA, demikian pula penguji selanjutnya Bapak Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA, selaku promotor Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, kemudian selaku promotor kedua Bapak Profesor Dr. Made Sehu MPDI, tak lupa pula yang kami hormati Sekretaris Sidang Ibunda Asosiat Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani MA, segenap tamu undangan yang berbahagia. Izinkan kami menyampaikan penelitian tentang penanggulangan toxic parent dalam perspektif Al-Quran. Tema ini sengaja dipilih oleh peneliti karena di masyarakat kita sering bertemu dengan perilaku-perilaku negatif dari orang tua yang melibatkan anak. Salah satunya kasus yang ada di Bandung. Ini diungkapkan oleh salah seorang mantan dosen PTIG, Bapak almarhum Dr. Umen Ja'far Siddiq MA, ketika beliau berdakwah. Ada orang Jakarta ketika ditugaskan pindah ke Cirebon, kemudian menikah tanpa sepengetahuan istri tuanya, kemudian anaknya ketika dewasa kuliah sama-sama di Bandung dan menikah, akhirnya memiliki 3 anak dan semuanya cacat. Baru ada kabar bahwa mereka adalah satu bapak.
Kemudian kasus yang kedua di Semarang yang saya ketemu langsung, ada seorang bapak yang ingin pergi memperbaiki nasib ke Jepara, kemudian ketemu dengan seorang istri muda di sana, meninggalkan anaknya 7 tahun. Setelah tidak ada kabar dilaporkan meninggal dan istrinya menikah, tiba-tiba pulang ke rumah dan menggugat istrinya. Dan yang terdekat adalah kasus di Pondok Gede saat peneliti menjadi panitia dari pernikahan seorang, selama 13 tahun ditinggalkan oleh orang tua, ternyata tidak diurusin, tapi di hari pernikahannya menjelang detik-detik ketika ketua KUA mau menikahkan, tiba-tiba orang tuanya hadir ingin menikahkan anaknya. Dari situ kita bisa membuat bahwa masih banyak fakta kehidupan dalam keseharian orang tua yang mereka harusnya memberikan contoh terbaik, ternyata justru sebaliknya. Kemudian yang kedua, adanya ketidaksiapan orang tua saat menikah, membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Kemudian Ahmad Tafsir dalam ilmu perspektif Al-Quran, juga ilmu perspektif Islam, beliau menyampaikan bahwa problem orang tua sekarang dalam mendidik anak itu ada dua hal. Satu adalah mereka tidak mencukupi dalam pengetahuan. Yang kedua, tidak ada kesadaran untuk sebagai orang tua. Dan yang ketiga, tidak ada giroh atau semangat untuk mengetahui kewajiban yang harus dijalankan oleh orang tua. Kemudian penelitian ini dilatar belakang menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan metode tafsir maudhu'i. Selanjutnya, isyarat-isyarat tentang toxic parent yang bisa dilacak di dalam Al-Quran, misalnya surat An-Nisa ayat 4, surat keempat ayat 9. Pertama adalah dzurriyyatan di'afa, di mana orang tua menelantarkan anak sehingga menjadi generasi yang lemah. Kemudian Allah ta'dilu, orang tua sering berlaku tidak adil kepada anak atau bahkan mengistimewakan salah satu anak. Kemudian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, misalnya kekerasan fisik, bisa kita temukan di dalam isyarat Al-Quran surat ke-6 ayat 151. Kemudian kekerasan psikis, fadlun ghalidhul qalbi, misalnya kita temukan di dalam surat ke-3 Ali Imran ayat 159. Kemudian kekerasan secara seksual, memaksa anak untuk melayani hasrat orang tuanya ataupun memaksa anak untuk digunakan sebagai alat untuk memperoleh materi. Misalnya kita temukan di dalam surat An-Nur ayat 33, tukrihu alal bigho, dan kekerasan ekonomi, misalnya tabdil khabis, tidak menyampaikan hak kepada yang bersangkutan, kita temukan dalam surat An-Nisa ayat 2, serta kadzim surat ke-16 surat An-Nahl ayat 58 yang merupakan kekerasan emosional menolak kehadiran anak saat lahir. Kemudian ada juga kekerasan isyarat toxic parent secara tidak langsung, yang ini berpengaruh kepada spiritual seseorang. Misalnya ketika orang tua tidak menyiapkan diri ketika memilih jodoh atau menyiapkan diri ketika harus memiliki seorang anak. Kemudian antara perilaku dan ucapan yang dilakukan oleh seseorang atau orang tua justru berbanding terbalik dengan perbuatannya. Ini ditemukan dalam surat As-Saff surat 61 ayat 2. Kemudian memberikan makanan yang tidak halal kepada anak-anaknya. Ini bisa kita temukan dalam isyarat Al-Quran surat 2 ayat 188, ta'kulul batil. Dan terkadang orang tua menjadi beban bagi anak-anak setelah wafatnya, misalnya dengan meninggalkan hutang yang menumpuk, nama yang tidak baik di masyarakat maupun pertikaian lainnya. Adapun bahaya toxic parent dalam perspektif Al-Quran, satu, melanggengkan kezaliman orang tua terhadap anak, kemudian menjadikan anak memiliki potensi durhaka kepada orang tuanya, kemudian mewariskan kesalahan didik kepada generasi setelahnya, dan mewariskan kepada anak akhlak yang tidak terpuji. Di dalam sejarah Al-Quran ada para pelaku toxic parent yang bisa kita lihat, misalnya Imra'atun Nuh, yang di dalam tafsir misalnya Abdul Fattah Tobaroh maupun Hilmi Ali Sya'ban menyebut namanya Wali'ah, yang mengkhianati dakwah Nabi Nuh,
Ini adalah istri kedua yang nasabnya tidak ditemukan sama sekali oleh para ahli tafsir. Sementara istri pertama yang bernama Umdaroh bin Barokil, nasabnya ditemukan sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Azar, bapak dari Nabi Ibrahim, yang mengajak dan memaksa Nabi Ibrahim untuk menyembah berhala, serta perilaku sebagian dari kaum jahiliyah mengubur bayinya ketika masih baru lahir. Sementara pada zaman Nabi dan sahabat ada kasus di mana Nu'man bin Bashir, ya, ayahnya yang bernama Bashir, ditegur oleh Rasulullah karena terlalu mengistimewakan Nu'man karena kelahirannya dianggap sebagai suatu berkah yang telah diinformasikan oleh Rasul, dan dia kelak menjadi anak yang soleh serta mati dalam keadaan syahid. Kemudian pula ada kasus yang diungkapkan oleh Abu Lais As-Samarqandi dalam kitab Tambihul Ghafilin, seorang anak durhaka pada zaman Umar karena dia tidak diajari agama, tidak memberi, orang tuanya tidak memilihkan ibu terbaik dan tidak memberikan nama terbaik. Serta kalau kasus itu berkaitan dengan anak, orang tua, anak harus menyikapi bagaimana, juga diungkapkan kisah tentang Hamnah binti Sufyan yang merupakan ibunda dari Sa'ad bin Abi Waqqas, yang melatar belakangi turunnya surat Luqman surat 31 ayat 15 dan surat Al-Ankabut surat 29 ayat 8, yang tidak mau makan, minum dan berbicara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas kecuali beliau kembali kepada kekafiran atau kemusyrikan. Kesimpulan dari disertasi ini adalah solusi bahwa untuk mengatasi toxic parent dalam perspektif Al-Quran harus dilakukan dengan membangun kesadaran diri orang tua yang mengharuskan dirinya memberikan keteladanan bagi anak-anaknya. Kesimpulan ini didapat dari temuan disertasi bahwa pertama, untuk sampai kepada kesadaran dan keteladanan, orang tua harus pandai mempersiapkan diri menjadi orang tua melalui pendidikan parenting pranikah. Yang kedua, memahami dan menunaikan kewajiban orang tua terhadap anak. Kemudian memberikan contoh keteladanan, karena kebaikan berpindah kepada orang lain dengan cara meniru, sementara keburukan akan berpindah kepada orang lain dengan cara menular. Yang keempat, meninggalkan kebaikan yang bermanfaat bagi anak, karena kesalehan orang tua akan berpengaruh kepada anak, sementara keburukan orang tua juga akan berpengaruh kepada anak. Selanjutnya yang kelima, mendoakan kebaikan untuk anak. Jangan sampai orang tua sekali-kali meskipun dalam keadaan marah mendoakan buruk kepada anak-anaknya. Yang keenam, melakukan evaluasi diri bahwa meskipun sebagai orang tua, mereka bukanlah makhluk yang sempurna, tetapi harus terus belajar dari kesalahan yang ada. Yang ketujuh, menjalin komunikasi keluarga yang efektif. Dan yang kedelapan, memahami pola asuh sesuai dengan karakter anak. Sementara yang kesembilan, memahami anak dengan ragam keunikan masing-masing. Dan yang kesepuluh adalah pendidikan karakter keluarga untuk orang tua, bapak, ibu, dan anak agar sadar akan tugas masing-masing. Kemudian yang terakhir, orang tua yang baik bukanlah orang tua yang tidak pernah melakukan kesalahan, akan tetapi orang tua yang mau belajar dari kesalahannya dan terus memperbaiki diri. James Baldwin. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Saudara Prof. Mahfendus. Selanjutnya penguji pertama yang terhormat Profesor Dr. Hamdani Anwar MA. Apakah sudah? Oh, baik. Sudah, insya Allah. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Sidang Profesor Darus Hudi, kemudian para penguji dan para pembimbing Profesor Ahmad Tipraya dan Profesor Mahdi Saihu, serta Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani, dan terutama pada Promovendus Suprapto yang akan mempertahankan disertasi dengan judul Penanggulangan Toxic Parents Perspektif Al-Quran.
Ya, saya ucapkan selamat bahwa studi Anda sudah sampai pada babak akhir, yaitu ujian promosi untuk mempertahankan penelitian Anda ini. Ya, Terima kasih Bapak. baik. Penyebab terjadinya toxic parent, halaman 113. Penyebab terjadinya toxic parent. Ini Anda menguraikan ada pernikahan diri, ada kurangnya ilmu parenting, masalah ekonomi dan kemiskinan, kemudian ada pula konflik keluarga, kemudian yang kelima juga masalah yang terkait dengan KDRT, kekerasan rumah tangga, dan trauma atau luka batin orang tua, perceraian orang tua. Ya. Nah ini apa? Kemudian kegagalan bersosialisasi. Nah ini ada satu yang kurang itu. Apa itu? Menurut saya misalnya kurangnya pendidikan keagamaan ya, yang diterima oleh orang tua tadi, atau orang tua kurang menerima pendidikan keagamaan. Menurut hemat saya ini juga salah satu unsur dari munculnya atau sebagai penyebab dari toxic parent. Nah, gimana pendapat Anda? Ya, sangat setuju Bapak, bahwa Saya setuju. memang Nah, landasan pendidikan agama harus ditanamkan sejak dini, tetapi ketika ada faktor-faktor lain seperti kegagalan bersosialisasi, kemudian perceraian orang tua, itu pendidikan agama juga harus lebih didalami dan dikasih pendampingan, sehingga latihan self control atau kesabaran itu akan sangat penting bagi anak terutama saat menghadapi orang tua yang toksik. jadi setuju ya. Nggih, Kalau setuju nanti ditambahkan ya. insya Allah Bapak. Ya. Kemudian lainnya itu halaman 262. Ini diawali juga sama 256 dulu. Sudah? Iya, sudah Bapak. Ya. Jadi bab 2 atau nomor 2 itu melakukan kekerasan terhadap anak. Bahasa Arabnya kotalu auladakum. Ini nggak setuju saya. Kotalu auladakum itu artinya apa? Mereka membunuh, ya. Hah? Mohon maaf Bapak, harusnya pakai masdar. Membunuh. Iya. Membunuh dengan melakukan kekerasan beda. Jadi ini Anda agak berlebihan. Bahasa Arabnya itu menjadi kotalu auladakum. Nah ini nggak pas ini. Jadi kalau nggak pas nggak usah dikasih istilah dalam bahasa Arabnya. Nanti malah salah. Ya. Kemudian ini serupa halaman 262. Coba dilihat. Kekerasan fisik juga kotalu auladakum. Nah ini juga salah ya. Kemudian muncul pertanyaan, apa bedanya nomor 2 ya, melakukan kekerasan terhadap anak dengan kekerasan fisik itu apa bedanya? Kalau kekerasan terhadap anak bisa jenisnya bermacam-macam, tapi kalau fisik hanya berlaku dengan fisik saja Bapak. Ya, jadi nanti
kekerasan terhadap anak ini bisa diurai, di breakdown ya, fisik atau psikis gitu ya. Nggih. Nah, tapi kata kotalu auladakum tampaknya kurang tepat itu ya. Kalau nggak tahu jangan dituliskan hal tersebut. Nggih, siap. Kemudian 262 itu juga ada terjemah yang kurang pas itu ayatnya ya. Wala taktulu auladakum min imlaq. Coba baca terjemahnya. Parase itu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Nah, min imlaq artinya apa? Dari, Pak. Minnya min min Dari? dari kelaparan, Pak. Dari mana imlaq kelaparan? Kemiskinan. Ya, dari kemiskinan. Kemiskinan. Bukan takut kemiskinan. Kalau takut kemiskinan, itu ada ayat lainnya. Ya. Ayat lainnya apa? Itu terdapat dalam surat Al-Isra. Ya. Itu yang agak beda sedikit. Apa? Al-Isra ayat 31. Wala taktulu auladakum khosyata imlaq. Nah, ada khosyahnya. Kalau ini nggak ada. Ya. Kalau khosyata imlaq artinya apa? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut menjadi miskin. Kalau ayat ini karena miskin. Nah, jadi bedanya apa? Kalau ayat Al-An'am ini orangnya sudah miskin. Kemudian punya anak. Ketika itu dia berpikir, wah anak ini akan menambah beban sehari-hari. Saya harus mengusahakan rezeki untuk memberi nafkah dia. Padahal untuk makan saya sendiri, kadang makan, kadang tidak. Daripada repot, saya bunuh aja. Nah, membunuh anak karena miskin. Kalau surat Al-Isra ayat 31, jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut menjadi miskin. Ketika punya anak itu masih cukup. Nah ini beda. Nah ini karena itu saya nggak tahu kamu mengutip terjemah ini dari mana. Karena terjemah ini tidak tepat. Nah ya, kebetulan ada pula ayat yang terjemahnya karena takut kemiskinan. Kalau takut miskinan, berarti ketika punya anak itu belum miskin. Hanya dibayang-bayangi, wah saya punya anak, nanti saya harus memelihara, bisa-bisa hartaku habis untuk memelihara anak ini. Nah, ini takut menjadi miskin. Nah, ini keliru ya. Tolong ini dicermati lagi. Ya, ada tadi kotalu auladakum. Mungkin kamu mengambil dari ayat ini ya. Jadi taknya dihilangi jadi kotalu. Nggak benar itu ya. Karena itu artinya membunuh, padahal yang dimaksud kekerasan fisik. Kalaupun tidak ada dalam Quran, tidak usah dipaksa-paksakan. Dipaksakan malah salah. Gitu ya. Iya, Pak. Halaman 268. Kekerasan emosional. Kadzim. Dalam Al-Quran ada dua istilah. Yang pertama kadzim, yang kedua ada kadziminal ghaidho. Nah, itu surat Ali Imran ayat 134 ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidho. Nah, ini berbeda maknanya ya. Kadzim itu ismul fa'il. Nah, kalau kadzim juga ismul fa'il, tapi agak beda ismul balaghah dan ismul fa'il biasa. Kalau kadziminal ghaidho apa artinya? Orang-orang yang bisa menahan dirinya dari rasa jengkel dan marah. Menahan, mengendalikan amarahnya.
mengendalikan emosinya. Kalau kadzim yang kamu kutip ini, kekerasan emosional itu kadzim. Itu salah juga artinya ya. Coba kamu lihat ayatnya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhu muswadda wa huwa kadzim. Apa artinya di sini? Dan dia marah, kecewa. Marah karena kecewa. Nah, itu ya. Kenapa kecewa? Karena harapannya tidak terkabul. Jadi diawali kecewa dulu, kemudian baru marah. Nah, ini tetapi dia marah itu dipendam sendiri. Tidak dilampiaskan memukuli orang atau memaki-maki teman, tidak, ya. Nah, ini artinya marah tapi ditahan-tahan sendiri. Nah, apakah ini kekerasan emosional? Ah, ini nggak tepat. Ya. Karena kekerasan emosional itu justru seseorang yang tidak dapat menahan emosinya. Begitu terasa kesal dilampiaskan. Entah dengan apa itu, memukuli orang. Ada pula yang marah itu ngambil piring, banting. Oh, rasain lo. Oh, nah, ada itu namanya emosinya tidak dikendalikan. Jadi kalau sini kadzim tidak tepat untuk itu ya. Jadi coba dicari lagi. Ini karena masih satu akar kata dengan kadziminal ghaidh. Mungkin Anda lebih baik menelusuri dari kata kaf, do, mim itu maknanya apa saja. Kemudian kalau kadzim menjadi apa? Kalau kadzim menjadi apa? Nah, dari situ nanti apakah tepat itu dimaknai kekerasan emosional atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi coba dalam menggunakan istilah-istilah Al-Quran, ini kan Anda mengambil istilah dari Al-Quran ya, harus disesuaikan ya. Jangan dimaknai seperti keinginan Anda ketika untuk bisa hebat ya. Wah, ini istilah saya ada padanannya dalam Quran. Nah, nanti tapi malah nggak tepat itu ya. Nah, ini yang diingatkan, maka jangan sampai seperti itu. Macam-macam itu ya. Memberi makan anak dari perkara haram. Takulu. Sebenarnya bukan takulu ya. Mungkin lebih tepat aklul amwal bil batil. Mestinya begitu. Aklul amwal, jangan kata kerjanya. Kalau takulu, kamu mengambil atau memakan kebatilan. Nah, lebih baik aklul amwal bil batil. Nah, gitu ya. Nanti tolong diperhatikan itu ya. Istilah-istilah itu menjadi penting karena ini menjadi urean-urean dari toxic parent tadi, gitu ya. Ya, terima Baik, kasih Bapak. waktunya habis, saya kembalikan pada ketua sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penguji kedua yang terhormat Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi MA. Disilakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haji Muhammad Darwisude, para penguji yang kami hormati, Profesor Dr. Hamdani Anwar, para pembimbing, Profesor Dr. Ahmad Tipraya, dan juga Profesor Dr. Made Saihu, Sekretaris Sidang Asosiat Profesor Dr. Nur Arfiah Febriani. Selamat saudara promovendus sudah maju di promosi terbuka. Tentu walaupun sudah disempurnakan, kelihatannya ini memang perlu penyempurnaan ya. Iya, Pak. Yang pertama tentang toxic parent. Yang saudara maksud tentang toxic parent itu ada di mana di sini? Di dalam bab yang pertama ini. Di awal kalimat, Pak. Pembuka. Coba dilihat di halaman 16. Ada banyak di situ definisi. Tapi dari berbagai definisi
sebenarnya saudara belum menentukan ini. Saudara setuju atau mengarah kepada definisi yang mana? Jadi halaman 16, 17 ini belum ada sebenarnya yang saudara inginkan dengan definisi toxic parent ini yang mana? Ini yang pertama. Yang kedua, kalau saudara perhatikan di halaman 16 merujuk kepada definisi yang dikemukakan oleh, di sini ada beberapa ya, ada The Online Etymology Dictionary dan juga dari footnote 62 ada Astrid ya, Wulan Kusuma Atmaja. Di situ disebutkan bahwa toxic parent itu berkaitan dengan anak-anaknya. Nah, apakah di dalam disertasi ini seperti itu? Apakah yang disebut dengan toxic parent itu berkaitan dengan anak? Karena pembahasan Anda di sini kan memang lebih banyak bagaimana orang tua itu memiliki pengaruh yang negatif kepada anak. Jadi intinya, mohon izin Bapak, perilaku toxic parent itu perilaku negatif orang tua, tetapi dampaknya yang merasakan itu justru anaknya. Jadi apakah dia sering dibentak, dimarahin, kemudian dihardik atau dihina, itu yang paling merasakan justru anaknya. Sementara orang tua mungkin tidak sadar atau bahkan enjoy saja dalam bersikap. Oke, tapi kalau yang saudara fokuskan itu nanti anak, maka contoh dari Imro'atun Nuh dan Imro'atul Lut itu nanti menjadi tidak relevan. Mohon maaf Bapak, nah disinilah salah satu toxic parent yang tidak langsung tetapi pengaruhnya besar kepada anak. Misalnya saja kedekatan ibu itu berpengaruh besar kepada anak laki-laki. Sementara Imro'atul Lut saya tidak cantumkan karena ternyata anaknya Nabi Lut yang perempuan itu lebih condong dan mengikuti kebaikan yang diajarkan oleh Nabi Lut. Bagaimana dengan Azar kepada Ibrahim? Nah, ini kan antara laki-laki dan laki-laki Bapak. Ya, kebetulan maka di sini perlu batasan. Jadi yang disebut dengan toxic itu sebenarnya batasannya apa? Saudara bisa lihat misalnya di halaman 9. Kalau melihat di definisi Online Etymology Dictionary ini kan saudara mengartikan toxic ini seperti racun ya. Ya, racun ya. Saya jadi ingat itu. Apa namanya? Lagu yang keong keong racun Bapak. Nah itu. Keong racun. Maka di sini harus ada batasan. Jadi seberapa jauh sesuatu itu disebut toksik. Karena di halaman 9 ini saudara sudah menyebut misalnya toxic parent itu kalau dia berulang berkali-kali. Sehingga di sini belum ada batasannya, sehingga untuk mengatakan seseorang itu toksik atau tidak menjadi sangat subjektif, terutama oleh peneliti. Sayangnya di halaman 9 ini hanya satu ini yang cocok. Belum ada misalnya pembiasaan habis itu. Pembiasaan. Sehingga yang berulang-ulang itu nanti menjadi pembiasaan. Ini yang kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diberikan batasan bahwa sesuatu disebut toksik itu seperti apa. Karena kalau kita melihat berdasarkan keumumannya, ya sesuatu disebut racun itu memang dari sananya memang sudah begitu gitu loh. Apakah orang-orang profil yang saudara sebut di
bab yang ketiga ini, di bab yang keempat ini dengan menyebut Imro'atu Nuh, kemudian Imro'atu Lut, lalu kemudian Azar, lalu Nu'man bin Bashir, ini adalah orang-orang yang memang nggak bisa lagi dia berubah. Maka di sini perlu batasan bahwa sejauh mana sesuatu itu disebut sebagai toxic parent atau bukan toxic parent. Kalau Asy'arawi itu jelas banget ya, kalau melihat bahwa apakah seseorang itu sudah terpengaruh oleh setan atau hawa nafsunya sendiri. Asy'arawi jelas kalau melakukan perbuatan kesalahan sekali tidak berulang, maka menurut Asy'arawi besar kemungkinan itu adalah hawa nafsu kita. Tapi kalau sudah berulang-ulang, maka setan sudah berada di dalamnya. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam disertasi ini, saudara menyebut di daftar isi halaman 20 itu, toxic parent itu saudara sebut ada 5. Ya, kekerasan fisik, kekerasan emosional, kekerasan seksual, lalu kemudian pengabaian dan penelantaran, lalu kekerasan ekonomi gitu. Kalau saudara menyebut kekerasan ekonomi, sebenarnya kan bisa dilebarkan ke yang lain. Nah, kenapa tidak disebut misalnya kekerasan politik? Nah, kan? Kenapa tidak disebut kekerasan budaya? Dan yang minim, yang belum ada di sini adalah kekerasan spiritual, misalnya. Jadi di poin C di bab 2 ini perlu alasan ketika saudara menyebutkan ada kekerasan fisik, tapi kekerasan psikisnya tidak ada. Misalnya seperti itu. Saudara menyebut di sini kekerasan emosional. Tentu ada juga kekerasan spiritual. Jadi alasan-alasan untuk meletakkan poin yang ada di sini ini masih, kalau bahasa saya itu didasarkan kepada hawa nafsu. Siap, Bapak. Belum didasarkan kepada penelitian objektifnya. Oleh sebab itu maka penyelesaian yang saudara sampaikan itu juga tidak komprehensif menurut saya. Di teori saudara menyebut ada teori barat yang digunakan, ya kan? Mindful Parenting. teori, mindful parenting. Selain itu ada apa lagi? Teori komunikasi dan pendidikan anak. Teori komunikasi dan pendidikan anak. Lalu setelah itu saudara memasukkan teorinya Nasih Ulwan. Ya, itu Ya pendidikan anak, Bapak. Pendidikan anak. Tetapi ketika teori ini ketika digabungkan menjadi satu kesatuan, sayangnya ini di bab yang kelima itu saudara hanya memasukkan yang Islam. Coba dilihat di bab 5. Bab 5 itu saudara menyebut solusi terhadap toxic parent, perspektif Al-Qur'an. Jadi mindful parent tadi itu yang ada di bab yang ketiga ini tadi tidak tersertakan dia ketika harusnya itu menjadi titik temu di bab yang terakhirnya. Justru di bab yang terakhir ini Nasih Ulwan juga tidak banyak masuk di sini, tapi saudara lebih mengambil kepada perspektif Al-Quran. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan lebih detail. Konsistensi ketika saudara meletakkan satu poin, lalu hubungan itu dengan poin berikutnya pada bab-bab yang lain. Dari kami itu, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Jazakumullah Pak. khair. Terima kasih, Asosiat Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA. Selanjutnya penguji ketiga yang terhormat Profesor Dr. Made Seihu MPDI. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Profesor Dr. Hayam Darwisude MSI, para pembimbing, para penguji,
Profesor Dr. Hamdani Anwar MA, Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA, Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, dan Pak Suprapto. Selamat ya Pak, sudah sampai di ujian terbuka. Alhamdulillah Pak. Saya lihat-lihat di di daftar riwayat hidup Bapak itu agak panjang dikit lah gitu ya Pak ya. Jangan, jadi kadang-kadang kita untuk dikenal orang itu perlu branding gitu Pak. Ya, jadi cuman singkat sekali, tapi saya tidak tahu Bapak, kadang-kadang ada tipologi orang yang suka singkat, tidak suka bertele-tele. Ini Bapak. Iya, di bawahnya ada lagi Bapak mencari keberuntungan. Sudah beruntung Pak? Belum ya? Oke, Doanya aja baik. Bapak. Gini Pak, beruntung itu ketika kesempatan dan kecerdasan bertemu. Nah, itu beruntung Pak. Percuma kita cerdas tapi kalau nggak punya kesempatan, dan percuma punya kesempatan tapi kalau nggak cerdas, rugi juga ujungnya. Jadi pastikan Bapak ketika punya kecerdasan, Bapak juga harus punya kesempatan untuk bisa beruntung. Itu ya Pak ya. Oke, ternyata Bapak kelahiran 82 juga ya Pak ya. Kita seumuran tapi lebih muda saya. Itu ya. Saya tidak tahu lah itu. Baik. Apa-apa yang telah disampaikan oleh para penguji tadi tolong ditindaklanjuti Pak Suprapto. Saya berterima kasih Bapak sudah menulis setebal ini. Meminjam bahasanya Prof. Darwis, ini bisa jadi 3 halaman ya Pak ya. Tapi apalah artinya kalau dia tebal, tapi kalau substansinya masih kurang tajam gitu. Kadang-kadang lebih tajam silet daripada tajam golok Pak. Jadi dia harus tetap lebih mengarah kepada substansi. Nah, pertanyaan saya berikutnya begini Pak Suprapto, apa perbedaan toxic parent perspektif Al-Quran yang Bapak tulis ini dengan penelitian-penelitian terdahulu? Saya ingin mengkonfirmasi apa perbedaannya. Pertama gini Bapak. Jadi istilah toxic parent itu Enggak. Kan banyak Bapak banyak tulisan. Ini kan ada penelitian terdahulu yang relevan. Iya. Nah, apa perbedaannya dengan yang sudah ada ini? ya, perbedaan yang mendasar itu kita menggunakan pendekatan spiritual karena yang dahulu-dahulu penelitian yang ada itu hanya menggunakan pendekatan emosional Bapak. Oke, saya ingin mengkonfirmasi supaya tajam ya Pak ya. Apakah tiger parent, helicopter parent, dismissive parent, explosive parent, narcissistic parent, kemudian juga ada kekerasan fisik, emosional, seksual, dan lain sebagainya itu, bagaimana caranya atau apa yang Bapak tulis di disertasi ini dia bisa diselesaikan lewat cara spiritual? Ya. Penyelesaian yang paling mendasar itu adalah membangun kesadaran diri sebagai orang tua. Bagaimana caranya membangun? Di bab terakhir tadi sudah saya sampaikan, pertama adalah untuk membangun kesadaran itu diperlukan orang yang tidak sombong atau mau belajar terus-menerus, termasuk orang yang ingin menjadi orang tua yang baik. Dia harus menyiapkan diri dengan ilmu yang cukup dan mencari jodoh yang tepat sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah. Semua orang tuh pengen jadi orang tua yang baik Pak. Bagaimana caranya? Ya, belajar dulu Pak, terus belajar. Kemudian pahami yang saya sampaikan seperti kata siapa tadi, Muhammad Tafsir, bahwa ada semacam giroh yang sangat kecil atau bahkan tidak ada di kalangan orang tua untuk belajar memahami kewajiban masing-masing sebagai orang tua. Nah itu udah, untuk memberikan pemahaman itu gimana caranya, maksud saya kan spiritual. Bapak kan apa sih bedanya spiritual sama emosional tuh Pak? Ya, emosional sifatnya emosi Bapak. Oh gitu. Dengan perasaan saja Pak. Kalau spiritual dengan pendekatan agama Pak. Oh gitu. Bukannya emosional itu respon psikologi, bukan itu? Iya, di antaranya. Kalau spiritual itu pencarian makna hidup yang dia yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di sana yang mengendalikan saya. Itu spiritual. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya memahamkan orang-orang itu lewat dimensi spiritual? Itu satu. Yang kedua,
tafsir-tafsir yang bercorak sufi Bapak tidak kutip di sini. Belum Bapak. Nah, bertentangan dengan yang Bapak kan lantang berkata nih. Ini nanti direvisi ya Pak ya. Tulisan yang ada lebih bercorak emosional, sementara tulisan Bapak ini lebih spiritual. Tapi tafsir-tafsir corak sufi tidak ada. Sehingga tidak bisa memperkuat itu. Gitu ya Pak ya. Nah, jadi tambahannya di situ. Sekali lagi saya ucapkan selamat Bapak sudah sampai di ujian terbuka ini. Tulisan Bapak sudah bagus. Tinggal nanti apa yang disampaikan oleh para penguji itu direvisi-revisi. Siap. Jadi tidak perlu nanti kalau jadi buku jangan segini tebalnya ya Pak ya. Siap. Karena orang tidak ada yang mau baca yang segini Pak tebalnya ini. Iya. Jadi terlalu banyak lah nanti ini bikin judul bukunya juga yang marketable. Gitu yang orang-orang tuh, saya melakukan penelitian tuh di Bali tentang melacak jejak pluralisme dalam ruang sinkretisme di Bali. Tidak laku buku itu dijual. Tapi ketika judulnya saya ganti sinkretisme Hindu Muslim di Bali, banyak saya dihubungi oleh para pembesar-pembesar agama di Bali itu. Jadi bikin yang marketable nanti ke depan kalau sudah jadi buku ya. Siap. Saya kira itu Prof dari saya Prof. Terima kasih Profesor Dr. Made Sehu MPDI. Kita beralih ke penguji terakhir yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Tipraya MA. Disilakan, mudah-mudahan sudah bisa bergabung. Sudah bisa. Baik, Alhamdulillah. silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Ujian Promosi Doktor Bapak Profesor Dr. HM Darwisuda FSI. Yang saya hormati para penguji, yang saya hormati para promotor, dan saudara Profendus Suprapto. Ya. Baik, pertama-tama sebagai promotor saya ucapkan selamat. Terima kasih Bapak. Bahwa saudara pada hari ini sudah berada di titik akhir untuk mendapatkan gelar doktor. Terima kasih. Baik. Itu kalau istilah dalam disertasi Anda ini diterjemahkan itu apa terjemahannya? Toxic parents. Orang tua beracun Bapak. Belum ada bahasa Indonesianya nggak? Belum ada Bapak. Yang mendekati kenakalan orang tua Bapak. Kenakalan orang tua. Nggih. Bukan keong racun. Orang tua beracun nggih. Kenapa tidak itu aja yang dipakai? Karena belum istilah yang bisa diterima oleh dunia akademisi Pak. Orang tua gitu ya. beracun nggih. Atau biar keren pakai istilah asing. Enggak. Mengikuti penelitian-penelitian yang terdahulu yang memang menggunakan istilah baku toxic parent Bapak. Oke. Toxic parent berarti kenakalan orang tua. Ya, paling Ya. mendekati. Kalau boleh saya tahu kenakalan orang tua yang Anda maksud itu apa? Kenakalan orang tua yang berkaitan langsung dengan pola asuh anak dan menimbulkan dampak negatif bagi mereka. Bagaimana? Kenakalan orang tua atau sikap perilaku negatif orang tua yang berdampak negatif kepada anak. Oke. Misalnya dalam disertasi ini apa? Ya tadi disebutkan ketika mau menikah tidak mau belajar, setelah jadi orang tua juga tidak mau membekali diri dengan ilmu pengetahuan, kemudian cara spiritual memberi makan anak sesuatu yang haram, kemudian sikapnya tidak bisa menjadi teladan bagi Ya, anak ya. dan lain sebagainya Bapak. Baik, kalau seorang orang tua memaksakan anak perempuannya nikah dengan yang tidak disukai oleh perempuan itu apa? Termasuk kenakalan orang tua? Izin Bapak, gimana Bapak? Kurang jelas. Jadi ada seorang orang tua Oke. yang memaksakan kehendaknya Oh, memasak. menikahkan putrinya
dengan orang yang mungkin tidak disukai oleh putrinya, gimana itu? Dalam sepengetahuan penulis bahwa konsep ideal pemilihan jodoh itu dipilihkan oleh orang tua karena orang tua memiliki pengalaman, tetapi di saat yang sama juga diterima oleh anaknya. Jika dipaksakan, maka biasanya ada ketidakcocokan atau orang tua tidak pandai mengerti atau memahami kriteria anak. Mungkin Berarti termasuk kenakalan orang tua itu ya? jika itu berulang, mungkin termasuk kenakalan orang tua, Bapak. Tapi kan ada dalam istilah fikih wali mujbir kan? Nggih, wali mujbir, Bapak. Wali mujbir boleh memaksakan. Ya, tapi dalam Kan satu bukan kenakalan itu, sudah ada aturannya kan? Gimana Ya. itu? Ya, tapi di satu kasus seorang sahabiah pernah mengadu kepada Rasulullah dan beliau mengatakan bahwa jika kamu mau, kamu boleh membatalkan pernikahan ini. Ya, jika tidak, itu akan menjadi nilai kebaikan bagi kamu dan bakti kamu kepada orang tua. Itu yang bisa dijadikan dasar bahwa orang tua sebaiknya tidak memaksa anak, meskipun anak juga tidak boleh mengabaikan pilihan orang tua. Oke. Sekarang yang sederhana. Ada orang tua memaksakan anaknya masuk ke prodi tertentu padahal itu tidak disukai oleh anaknya. Gimana? Termasuk kekerasan orang tua. Ya, itu masuk pada kekerasan emosional, Bapak. Nanti karena anak justru bukan semangat tapi malah minder, atau mungkin dia memiliki problem lain karena tidak memahami prodi yang dimaksud atau sesuatu yang diharapkan oleh orang tua. Kesukaannya misalnya matematika, dia disuruh ke bahasa Inggris atau sebaliknya gitu. Itu bisa juga secara potensi akademik menurunkan kemampuan akademiknya. Nah, baik. Yang berikut ada istilah dalam Al-Quran, istilahnya untuk istri dan untuk istri ya. Oke. Di ayat tertentu menggunakan azwajun atau zaujun. Tapi di ayat yang lain imra'atu Nuh, imra'atu Lut, imra'atu Fir'aun. Ada apa Al-Quran mendiskriminasi penggunaan istri itu dengan kata imra'ah? Ya. Izin Bapak, ketika Al-Quran menggunakan kata imro'ah itu menunjukkan pasangan yang tidak serasi antara suami dan istri, atau ada kendala tertentu. Misalnya ketika Nabi Zakaria bersama istrinya disebut dengan imro'ah gitu. Itu menunjukkan penantian beliau kepada seorang keturunan yang didamba sangat lama. Al-Quran juga menyebutkan dengan imro'ah. Sementara ketika menggambarkan Nabi Nuh dan Nabi Lut yang sangat bertolak belakang dalam dakwah, mereka mengkhianati bahkan tidak taat kepada Nabi Nuh, juga disebut imro'ah. Sementara kata zaujah lebih menunjukkan kepada keserasian antara pasangan suami dan istri yang satu ide, satu gagasan, dan satu tujuan. Berarti Pak Suprapto masih ingat penjelasan dulu sewaktu ujian tertutup ya? Insya Allah, Pak. Nah, kemudian kenapa imra'atu Fir'aun digunakan imra'ah? Ya, karena Fir'aun dengan istrinya itu kan tidak satu visi, tidak satu misi. Istrinya seorang muslimah, sementara Fir'aun itu seorang yang menentang kepada Tuhan. Ya, mungkin bagusnya bukan muslimah, mukminah. Mukminah. Mukminah kepada Allah, sedangkan Fir'aun tidak. Ya, selamat, saya kira sudah kembangkan lagi ini disertasinya ini ya. Terima kasih Bapak. Hingga nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan orang tua bersama anaknya. Saya kira itu Pak Darwis, terima kasih banyak. Ya. Ya. Baik, terima kasih Profesor Ya. Dr. Ahmad Tibraya MA. Ujian telah selesai, izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Tutup sidang diskor beberapa saat. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji menuju ruang khusus. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji promosi doktor Universitas Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Saudara Provendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada ketua sidang dipersilakan. Skor sidang saya cabut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian Promovendus. Nama Suprapto, NIM 1935 30039. Setelah mencermati nilai-nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi 92, IPK 3,63. Amat baik. Dan saudara menjadi doktor Universitas PTQ Jakarta yang ke-289. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal online diutamakan yang terakreditasi. Saudara Dr. Suprapto MPDI, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh dan untuk pengukuhan dipersilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan memakaikan toga kehormatan. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang. Kepada Ketua Sidang dipersilakan. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Suprapto MPDI beserta keluarga agar mandiri dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat oleh tim penguji. Hadirin dimohon bersabar sejenak untuk tetap di tempat. Kepada Ketua Sidang didampingi oleh tim dipersilakan.